Anda masih menyaksikan Kompas Petang terkait dengan pembahasan tudingan ijazah palsu Jokowi, dan saat ini kami masih bersama dengan Bang Silvester Matutina dan juga Mas Rosyuryo. Kami menuju ke Bang Silvester terlebih dahulu terkait dengan tadi pertanyaan dari pihak penyidik, ada 46 pertanyaan dan salah satunya berdasarkan laporan adanya nama Abraham Samad juga masuk di sana. Apakah itu juga masuk dalam bagian pelaporan Anda? Oh enggak, kalau yang Bang Abraham Samad enggak. Kebetulan yang itu kan Bang Roy, yang intinya waktu itu menjadi narasumber di berbagai media lah, dan itu kita langsung berhadapan. Dan kebetulan yang melapor itu ada di tempat juga. Oke. Jadi mereka jadi saksi melihat langsung, bukan lagi dari tayangan di video. Jadi intinya bahwa ya saya menjawab apa yang terjadi, yang saya lihat dan bukan saya rasakan lah, intinya yang saya lihat, saya dengar gitu. Oke, untuk Mas Yuryo, bahwa ini ada nama-nama, ada 12 nama yang kemungkinan besar juga akan menjadi masuk dalam tahap penyidikan dari pihak kepolisian. Apakah ini juga bagian yang seperti yang bilang kriminalisasi? Betul, jadi ini akan menjadi catatan yang sangat tidak bagus ya untuk pemerintahan ini. Kalau saja seperti Bang Abraham Samad, kemudian juga Bang Michael Sinaga, kemudian ada juga satu Bang Ian, ya panggilannya Ian itu. Terus satu lagi yang saya juga malah nggak ngerti itu kok bisa masuk, karena saya nggak pernah ketemu, jarang Bang Aldo ya, Babe Aldo. Itu juga masuk. Jadi di antara 12 nama itu ada 3 klaster kalau menurut saya. Klaster untuk peneliti, saya RRT ya, saya Dr. Ismon dan Dr. Tifa. Kemudian ada dari kelompok TPUA, ya, kemudian ada media. Kalau sampai media itu kemudian dikriminalisasi di tahun ini baru sejarah bagi Indonesia, ya, karena media saja bisa dikriminalisasi, gitu loh. Kemudian kalau sampai kami para peneliti itu dikriminalisasi, waduh, itu juga catatan buruk bagi pemerintahan ini. Jadi ini harus hati-hati sebenarnya. Polisi itu harus disadari atau tidak, dia justru akan memperburuk citra Republik ini, apalagi kalau sampai para ulama itu juga dikriminalisasi. Jadi artinya itu yang terjadi. Jadi Mas Roy udah terlalu jauh dan terlalu ngawur ya menurut saya. Karena gini, nggak mungkin juga ada kriminalisasi terhadap ulama, termasuk kepada insan pers dan media. Belum ada ya yang kayak Kompas atau TV One atau apapun lah, teman-teman wartawan itu yang dikriminalisasi di kasus ini atau yang lainnya. Baik. Jadi mungkin gini, kayak Abraham sama terus sama Sinaga itu, ya kan, itu kan udah jelas-jelas bagaimana mereka podcast menyerang, ya kan, memutar balik fakta, ya kan, memfitnah. Dan kita lihat itu kan terjadi juga waktu Bambang Tri dan Gus Nur. Podcastnya akhirnya masuk penjara. Catatan buruk Republik ini karena pelaporan-pelaporan yang nggak jelas itu. Baik, kita nantikan bagaimana polisi dapat menemukan bukti dan juga mengakhiri dari kasus tudingan ijazah Jokowi. Terima kasih Bapak-bapak, Silvester Matutina. Terima kasih 11.000 triliunnya tadi. Terima kasih. Oke, makasih. Saya jeda, saudara.